Ya, saudara sekalian, senang rasanya kita bertemu pada pagi hari ini. Apa kabar? Baik. Semuanya sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, saya persilakan kepada salah seorang untuk membaca doa belajar, sekaligus membaca satu surah agar kita mendapat keberkahan dalam kegiatan belajar pada pagi. Saya persilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Marsha Ibrahim ya. Muhammad Rafiuddin Indri Puspita Abdul Muhammad Fadil Adrian Hadir. Saidin. Hadir. Saudara sekalian, absensi telah kita lakukan. Hari ini sesuai dengan sesi pertemuan kita adalah merupakan sesi pertemuan ke-15, dan insya Allah kita akan belajar tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi sebelum itu mungkin saya akan melakukan refleksi dulu tentang hasil pelajaran ini. Kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori, teori pembelajaran. Coba sebutkan di antara salah satunya apa teori kita pelajari kemarin? Apa lagi? Konstruktivisme, Apa lagi? humanisme, Iya, humanis. Saya kira mantap lah. Jadi yang saya tanya yang bersuara ya. Bagus, adik-adik bisa kembali merefleksikan teori yang telah kita diskusikan. Mungkin saya akan mengecek kembali. Siapa bisa menjawab? Angkat tangan saja. Apa itu behavioristik? Ya, Ika. Jadi behavioristik itu adalah suatu tindakan yang melalui dengan stimulus atau respon. Luar biasa. Yang lain? Ya. Ya, saya akan bertanya kembali, siapa lagi yang bisa menjelaskan apa? Ya, silakan Pak Desa. Baik, teori behavioristik adalah teori yang menekankan bahwa belajar terjadi karena perubahan perilaku yang dapat diamati akibat adanya rangsangan dan respon tanggapan. Perubahan perilaku tersebut terjadi melalui latihan, pengalaman serta penguatan. Luar biasa. Jika begitu, jadi behavioristik itu adalah pada usaha untuk membangun pengalaman melalui motivasi
dan Stimulus. dan Respons. saya kira semuanya bagus, tapi Yes. perlu kita kembali mempelajari apa hasil perkuliahan kita agar supaya kita pastikan dalam tindakan kita. Terus kalian, saya kira kita masuk ke pembahasan baru. Hari ini kita akan belajar tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, karena di hari ini adalah calon guru agama pada madrasah dan sekolah. Insyaallah ya. Tujuan daripada pembelajaran pembahasan ini adalah agar supaya mahasiswa bisa memahami, menguasai bentuk-bentuk evaluasi yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama di madrasah. Yang kedua, pembelajaran ini kita akan laksanakan secara diskusi, kemudian kita berinteraksi, agar supaya setiap mahasiswa terlibat secara serius dan full melalui analisa dari judul yang kita akan pelajari pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum saya lanjut menjelaskan ini, diskusikan ini, mungkin masih ada di ingatan kita apalagi itu belajar. Iya. Ustaz. Belajar adalah proses perubahan perilaku. Proses Perubahan perilaku. apa beda antara belajar dengan Menurut Al-Ghazali, pembelajaran menekankan bahwa pendidikan itu bertujuan membentuk akhlak, iman dan ilmu yang bermanfaat serta mendekatkan diri kepada Allah. Guru berperan sebagai teladan dan pembimbing, sedangkan siswa harus memiliki niat belajar yang baik dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual. Sementara kalau belajar itu perubahan perilaku yang terjadi karena adanya latihan atau pengulangan, atau saya sebut penguatan yang sering dilakukan sehingga terjadilah perubahan perilaku. adalah sebuah kata yang serupa tapi tidak sama. Kalau belajar itu adalah kemampuan seorang guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa. Sedangkan pembelajaran itu adalah adanya proses interaksi timbal balik antara siswa dengan guru. Maka hari ini kita akan mencoba untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama menyangkut tentang evaluasi. Yang kedua, pengertian evaluasi. Siapa yang tahu? Ya, yang kedua adalah konsep evaluasi. Siapa di antara kira-kira yang bisa memberikan pengertian dasar tentang evaluasi? Ya, Pak. Ya. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai, menakar, atau mengukur suatu objek, program, atau kinerja berdasarkan standar tertentu. Oh iya. Tujuannya adalah untuk memahami pencapaian, mengidentifikasi masalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan. Luar biasa. Betul. Inilah evaluasi. Ya.
Apa evaluasi, coba kembali? Adalah proses sistematis Ya. untuk menilai menakar. Pertama, menilai. Yang kedua, Menakar. menakar. Ya, yang ketiga, Mengukur. Keempat, coba baca sekali lagi. Sistematis untuk menilai, menakar atau mengukur satu objek, Ya. program atau kinerja Ya, berdasarkan standar tertentu. ya. Kinerja mutu standar. Evaluasi itu adalah merupakan sebuah rencana sistema untuk Menilai, menakar, mengukur apa yang harus diukur kinerja, mutu, standar tertentu. dengan menggunakan standar tertentu. Kalian, oleh karena itu ada 3 hal yang terdapat dalam evaluasi. Satu adalah Menilai, 2, menakar, mengukur apa yang dinilai kinerja, mutu, dengan apa? standar tertentu. Oke. Maka dari sekalian, evaluasi ini kita arahkan kepada siapa? Siswa. Kalau siswa, apanya yang harus dinilai? Apa yang menjadi sasaran penilaian seorang guru kepada siswa? Sikap, perilaku. Apa? Pertama adalah pengetahuan. Apa yang kedua? Sikap. Apa? Apa yang ketiga? Apa? Luar biasa. Saya kira ini. Ya. Inilah yang menjadi objek penilaian guru agama dalam evaluasi siswa di sekolah, yaitu bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya, bagaimana keterampilan. Penilaian ini tidak bisa berdiri sendiri, harus kompleks antara ketiga hal itu. Sekalian sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya, baik. Kenapa kita harus menilai suatu kinerja? Coba apa itu kinerja? Kinerja adalah bukankah proses yang dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk mencapai seperti pengetahuan. Ya, kinerja berasal dari kata kerja. Apa itu kerja? Kegiatan. Kalau kita menggunakan kinerja, maka artinya hasil pekerjaan. Coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa kita harus menilai kinerja? Kinerja karena itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki. kita harus menilai hasil pekerjaan, apakah kemampuannya, apakah pengetahuannya,
Oke, saya kira kita sangat bagus ini. Ada lagi yang lain? Dalam evaluasi itu adalah menilai, menakar, mengukur dengan kinerja dan mutu Ya. untuk memenuhi dalam standar tertentu. Itu dalam standar tertentu, apakah itu nilai yang sudah dirampungkan dari hasil yang sudah dianalisa oleh seorang guru, diberikan kepada standar tertentu, artinya itu apakah dari nilai itu menghasilkan nilai atau hanya mengevaluasi saja pengetahuan. Ya, sebuah bentuk evaluasi yang bagus, yang baik adalah otomatis evaluasi yang punya standar tertentu. Katakanlah berapa nilainya untuk persentase kehadirannya, berapa nilainya untuk persentase kemampuannya, berapa persentase untuk nilai sikapnya, persentase untuk nilai perilaku. Standar penilaian itu akumulasi dari penilaian ketiga sikap itu harus menggunakan standar penilaian yang tepat berdasarkan standar tertentu yang berlaku dalam sebuah sekolah, agar supaya hasil evaluasi itu mendapatkan nilai objektif. Maka guru tidak serta-merta bebas memberikan penilaian tanpa mengikuti standar-standar penilaian. Ya, untuk adik-adik mahasiswa ada yang bertanya? Ya, saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa siapa yang mau bertanya tentang materi perkuliahan hari ini. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Nurul Fitra Pak. Nurul Fitra. Jadi pertanyaan saya itu berikan sebuah contoh atau gambaran mengenai pembelajaran dalam kelas. Mungkin itu saja Pak. Saya bisa menjawab itu. Contoh pembelajaran dalam kelas. Pembelajaran dalam kelas. Coba ulangi deh. Oke, saya kira kita lanjutkan. Mungkin masih ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada Ustaz. Ya. Pertanyaan saya itu mengenai mutu Ustaz. Bagaimana peran evaluasi itu sehingga dapatlah kita mengukur mutu tersebut? Luar biasa. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana Cara mengukur mutu tersebut dari segi evaluasi. siapa di antara yang bisa menjawab? Komentar? Siapa? Komentar sedikit. Saya kembali menyampaikan bahwa evaluasi itu adalah kerja evaluasi adalah ini benar dengan menggunakan standar. Bisa paham ini? Ya. Ya, terus sekalian, saya kira inilah judul pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya tutup ini, mungkin ada sedikit feedback. Saya kembali ingin mendengarkan daripada adik sekalian apa yang kita bisa pahami dari mata kuliah kita pada hari ini. Ya. Pertama, apa itu evaluasi? Siapa bisa jawab? Evaluasi adalah Coba angkat tangan. Angkat tangan, Dika. Ya. Oke, silakan. Apa itu evaluasi? secara pengertian evaluasi itu adalah hal yang diukur atau ditafsirkan atas segala informasi atau pengetahuan yang telah kita pelajari sejauh mana pelajaran yang kita selama pelajari. Disitulah timbul evaluasi untuk menggali kembali
dalam pengetahuan kita, dalam diri kita sebagai siswa. Cukup hati Tiga. Ada sekalian, sebelum kita menutup program kita pada hari ini, saya kembali ingin meminta refleksi dari kita semua sampai sejauh mana kita bisa memahami dari diskusi kita pada pagi hari ini. Pertama, siapa bisa menjawab apa itu evaluasi? Oke, Pak. Ya, Evaluasi adalah proses sistematis yang untuk menilai, mengukur, dan menakar kinerja atau mutu sesuai dengan standar tertentu. ini betul-betul. Oke, saya kira gitu ya. Kedua, apa yang menjadi sasaran dari evaluasi? Coba saya dulu jawab. Oke, Adrian. Menjadi sasaran evaluasi adalah kinerja, mutu dan standar tertentu. Kita menggunakan apa dalam melakukan evaluasi? Contohnya kalau semisal kita sudah diberikan tugas, kita sebagai siswa mencoba untuk mengevaluasi tugas tersebut dan sehingga bagaimana tugas tersebut menjadi lebih baik lagi. Oke, dia menggunakan standar tertentu. Oke, saya kira begitu ya. Saya kira insya Allah berharap kepada anda sekalian mata kuliah ini perlu kita pelajari kembali karena minggu depan itu saya akan bertanya apa yang kita pelajari pada pagi hari. Insya Allah tugas saya berikan tugas, silakan dicatat ini. Tugas silakan berdiskusi dengan guru-guru pendidikan agama setempat tentang standar-standar yang mereka gunakan dalam memberikan evaluasi. Ya, di SD ini begini caranya, di SD ini begini caranya, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama, SKI, akidah anak, hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Ya, semuanya harus memilih mata pelajaran apa saja. Minggu depan kita kumpulkan, baru kita diskusikan kembali. Saya kira sebelum saya akhiri, mempelajari kembali materi ini agar kita lebih bisa memahami sekaligus segera melaksanakan menyelesaikan tugas. Kalau tugas itu kita akan kumpul dan kita diskusikan ke depan. Insyaallah semuanya siap ya? Siap? Saya persilakan untuk sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan salah satu peserta mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Saya persilakan. Ya, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa yang baik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam doa, salam sukses, salam sehat untuk anak-anak sekalian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.